la tusalluna illa ila sutra. Jangan kalian salat kecuali dekat dengan sutra. Sutra itu ya pembatas. Ya, pembatas, apakah itu seperti sutra yang biasa kita dapatkan di masjid-masjid, atau tembok, ya, atau tiang, atau ada orang yang duduk, ya, kita jadikan dia sebagai pembatas. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita jadikan sutra itu adalah orang, ya duduk-duduk misalnya mengaji atau zikir-zikir, kita sholat sunnah di belakangnya, lalu dia berdiri. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau gerakan itu misalnya hanya di shaf kedua kita melakukan salat, ya, kemudian ya dia berdiri, kita melangkah 1-2 langkah, itu tidak ada masalah, dan itu insya Allah tidak membatalkan salat. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah atau pas di belakang sana, ya, kemudian orangnya berdiri, kita jalan ke depan, ini dianggap sebagai orang yang bermain-main. Ya, maka sebaiknya ya tetap di situ saja. Ya, di situ saja. Ya, tetap di tempatnya, karena memang terkait dengan sutra ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Ya, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah mengatakan itu sunnah. Syekh Albani mengatakan itu adalah wajib. Ya, jadi kalau misalnya terlalu jauh, ya cukup ya di situ saja. Apalagi kalau misalnya kita di tengah orang awam, ya di kampung misalnya, ya, kita salat seperti itu, tiba-tiba dilihat, kenapa ini orang salat jalan-jalan? Ya, jadi kita cukup. Tapi kalau misalnya ya hanya di shaf pertama, ya di shaf kedua kita melangkah sedikit, ya supaya bisa kita mencegah orang yang lewat, maka itu tidak ada masalah. Dan mencegah orang yang lewat itu kata para ulama memang hanya yang memungkinkan untuk kita cegah. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dicegah, tidak boleh. Seperti kita salat di depan pintu sana, nah, itu tidak boleh kita ya cegah orang, ya. Atau misalnya salat di Masjidil Haram, ya, salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu tidak bisa kita cegah orang. Kenapa? Oh, banyak sekali orang yang lalu lalang. Iya, itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Tapi kalau misalnya kita salat di sini, dia mau lewat, nah itu yang kita cegah supaya dia lewat di belakang kita. Ya. Tapi kalau misalnya kita masbuk, pas salat di sana di pintu, ya orang sudah mau keluar semua, ya, jangan kita halangi. Iya, wallahu taala. Nabi SAW bersabda, liyalini ulil nuha minkum, ya, wa ulul ahlam. Kata Nabi SAW, hendaknya yang ada di belakangku itu, ya, adalah orang yang sudah balik dan orang yang memiliki ya akal, maksudnya orang yang pandai, ya, maksudnya paham tentang fikih, paham tentang salat, paham ya terkait dengan fikih salat. Itu yang paling pokok yang ada di belakang itu. Jadi orang balik dan dia ya paham tentang hukum-hukum salat. Apa fungsinya? Ya supaya kalau imamnya batal, itu orang yang ya di belakangnya langsung maju. Jadi sebenarnya tidak ada kode khusus. Tidak ada kode khusus bilang. Ya, tidak perlu. Ya, artinya kalau imam itu misalnya dia keluar dari sini ke sana untuk pergi wudu, maka yang di belakang otomatis harus maju untuk menggantikan. Ya, otomatis harus maju menggantikan. Nah, kalau misalnya yang di belakang itu, pas yang di belakangnya tidak maju, maka tidak ada masalah. Yang mungkin agak ya di kiri atau yang di kanan, dia maju. Yang penting harus ada yang maju untuk menggantikan. Karena itu imam itu harus tinggalkan tempatnya di kondisi yang dilihat oleh makmum. Ya, jangan sampai saat sujud baru dia pergi. Iya. Nah, jadi dia harus bangkit dulu. Ya, dia harus bangkit dulu dari sujudnya, batal wudunya, pergi. Jangan dia saat sujud batal wudunya langsung dia tinggalkan di situ. Kenapa ini orang di depan ya tidak bangkit-bangkit? Ya, jadi dia tinggalkan dia tinggalkan posisinya di kondisi yang dilihat oleh makmumnya. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu otomatis makmum yang ada di belakang itu ya maju untuk menggantikannya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang itu
Jadi imam itu pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memang paling bagus bacaannya, paling paham tentang fikih salat. Ya, supaya ketika ada hal-hal yang keliru ya, dia bisa tahu tentang hal tersebut. Iya, wallahu taala alam.